Kembali di Sinomalam pemirsa, mobil supercar Lamborghini alami kecelakaan di Tol Kunciran Tangerang, Banten. Peristiwa terjadi saat rombongan mobil mewah melintasi Tol Kunciran dengan kecepatan tinggi menuju arah Serpong. Di kilometer 15.500, pengemudi mobil berwarna putih hilang kendali hingga menabrak pembatas jalan. Beruntung saat kejadian kondisi tol sedang sepi hingga tidak terjadi tabrakan beruntun. Pengemudi juga tidak mengalami luka, hanya mobil mewahnya mengalami kerusakan. Ini VS apa itu ya? Ferrari atau apa ya? Hancur. Seorang oknum perwira polisi diduga melakukan aksi arogan dan mengambil mobil gagal bayar di gudang penyimpanan perusahaan pembayaran. Aksi arogansi oknum polisi tersebut dilaporkan ke Propampolda Sulawesi Selatan. Seorang oknum perwira polisi, anggota Polsek di Kota Makassar, Ibtu Rijal, diduga melakukan aksi arogan dan menjemput paksa salah satu pimpinan perusahaan Mitra Finance untuk mengambil mobil yang tidak membayar angsuran di gudang penyimpanan mobil. Ibtu Rijal meminta mobil yang disimpan di gudang untuk diserahkan kepada dirinya tanpa melalui prosedur yang berlaku. Saat beraksi, Ibtu Rijal bersama sejumlah anggota lainnya tidak bisa menunjukkan surat tugas. Aksi ini pun dilaporkan pihak perusahaan ke Propampolda Sulsel dan meminta Ibtu Rijal diberi sanksi kode etik. Dalam hal ini ada dua laporan Pak, satu dari MPM Finance terkait kesewenang-wenangan penyidik tadi, upaya penjemputan paksa unit, dan dari PT Delta upaya penjemputan direkturnya. Sementara itu, Ibtu Rijal membantah melakukan jemput paksa terhadap pimpinan perusahaan Mitra Finance dan bersikap arogan. Dirinya mengatakan pimpinan perusahaan pergi bersama dengan sukarela tanpa ada paksaan. Menurutnya, menundukkan mobil di gudang penyimpanan dilakukan karena adanya aduan masyarakat terkait dugaan pencurian uang milik korban di dalam mobil. Justru saudara Z ini langsung menyapa kami tanpa sama kami untuk tegur dia. Langsung menyapa kami, Pak Kadit Reskrim, kalau unit mobil yang kita cari, ayo saya tuntun dan saya tunjukkan ke tempatnya di mana. Dari sehingga menurut saya kondisi itu tidak ada upaya paksa. Justru saya tegaskan bahwa dialah yang membantu kami untuk mengungkap penyelidikan kami. Terkait surat tugas dan laporan kepolisian, Ibtu Rijal menyebut bahwa keduanya tidak perlu disertakan karena korban ikut dalam proses penyelidikan. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Pemirsa, Roy Suryo, Rismon Hasiolan Senipar, dan Tifauzi Atiasumba alias Dr. Tifa meluncurkan buku bertajuk Jokowi's White Paper di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Buku setebal 700 halaman ini mengulas berbagai kejanggalan status mantan Presiden Indonesia Joko Widodo dengan alma mater UGM. Mulai dari soal masa kuliah, jasa yang disebut mereka fiktif alias palsu. Salah satu yang diulas mendalam dalam buku ini terkait skripsi Jokowi yang dinilai janggal dan tidak layak disebut sebagai skripsi. Jadi artinya kita mengenal wayang itu bukan hanya sebagai bayangannya, tapi wayang itu adalah wujud perwujudan kita dari sikap kita. Yang paling penting diajarkan oleh Ki Semar ini kepada Semar ini, kepada Gareng, Petro, dan Bagong itu adalah kejujuran dan kenegarawanan. Jadi jangan sampai kalah sama rampokan ini. Peluncuran buku ini nyaris batal karena pihak manajemen gedung UC Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta mendadak membatalkan penyewaan ruang Nusantara yang biasa digunakan untuk kegiatan pertemuan. Ketiga penulis kemudian memindahkan acara peluncuran buku di ruang resto dan kafe. Namun saat kegiatan akan dimulai, lampu dan pendingin udara dimatikan hingga menuai protes dari Roy Suryo.
Meski dengan kondisi gerah dan suasana agak gelap, namun acara soft launching buku berlangsung hingga akhir. Jadi terpaksa masuk. Itu juga. Pakar telematika Roy Suryo dan 8 orang lainnya meminta penundaan pemeriksaan ke Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Roy Suryo pastikan akan datang untuk memenuhi panggilan Polda Metro Jaya usai peringatan Hari Kemerdekaan. Satu, ya itu memuat dokumentasi tentang apa yang kami lakukan sejauh ini. Mulai dari kemudian ketika isu pertama kali ini keluar ya. Isunya keluar di mana? Kebetulan isunya keluar di Jalan Kaliurang kilometer 14 ya. Ketika ada seminar waktu itu memilih dengan hati yang diselenggarakan oleh UII, moderatornya Mbak Rosiana Silalahi, ada Prof Mahfud MD, bisa tanyakan ke Prof Mahfud itu ya. Ada Buya Safi Ma'arif ya, sudah nggak ada. Kemudian satu lagi Jokowi. Waktu itu ada dialog santai gitu ya. Ada videonya juga yang mengatakan, oh untuk jadi presiden tuh IP-nya sebaiknya berapa? Prof Mahfud mengatakan IP saya 3,8. Nah Jokowi mengatakan IP saya di bawah 2 aja nggak ada gitu loh. Kan mulai dari situ sebenarnya orang berpikir. Nah dari situlah muncul kemudian orang-orang yang berpikir kritis. Contohnya adalah Bambang Trimulyono atau Bambang Tri dan Nur Sugi ya atau Gus Nur ya. Dan sempat kemudian mereka mempertanyakan soal itu, tapi mereka dikriminalisasi. Itu semua kami tulis dalam buku itu. Kemudian juga perjalanan kita ketika kita datang ke UGM untuk ketemu dengan wakil rektor, waktu itu ketemu Prof Ening dan ketemu Dr. Ari Sujito, saya memegang langsung ijazah itu ya. Skripsi itu, saya memegang skripsi itu ya. Dan kemudian kita meneliti langsung ya waktu itu. Kemudian juga kami tulis panjang tentang apa arti Declaration of Human Rights, apa arti dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 28, apa arti dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008, dan kemudian analisis yang detail, analisis error level analysis, kemudian perbandingan lintasan ya, kemudian itu Dr. Resmond banyak sekali menulis dengan kajian ilmu digital forensiknya ya, sangat panjang tentang kajian-kajian itu, termasuk penggunaan perbandingan dengan RGB ya, red green blue, atau dengan perbandingan dengan CMYK, cyan magenta yellow and black ya. Dari situ detail banget. Kemudian Dr. Tifa itu dengan sesuai dengan keilmuannya ya, behavioral neuroscience ya, beliau menggunakan ilmu behavioral neuroscience karena beliau seorang dokter dan MSc ya, menggunakan untuk meneliti pola perilaku seseorang, bahkan dihubungkan dengan pola politik perilaku seseorang. Jadi buku itu insya Allah akan menjadi sebuah referensi yang sangat menarik karena kami susun dengan bahasa yang teknis tapi agak populer, jadi populer science lah gitu. Moga-moga bisa dibaca dengan baik oleh semua masyarakat, dan moga-moga itu bisa digunakan sebagai referensi oleh masyarakat kenapa kemudian kami melakukan penelitian selama ini seperti itu. Setelah sebelumnya meminta penjadwalan ulang, pakar telematika Roy Suryo memastikan akan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya pada tanggal 21 Agustus 2025. Roy akan diperiksa sebagai terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Jadi saya kira tidak ada hal lain selain soal teknis ya. Ini hanya soal teknis memundurkan jadwal saja, dan pasti kami hadir, pasti akan hadir ya. Dan itu kami juga menulis dalam surat itu alternatif untuk menunda ya, alternatif kami datang hari Kamis tanggal 21 Agustus ya. Itu clear ya, supaya jelas dan supaya juga Polda penyiapannya juga bagus. Jadi saya kira kita saling menghormati, dan saya akan tetap datang ke Polda Metro ya gitu. Tidak kemudian Polda Metro harus datang ke tempat saya di Jogja gitu. Sebelumnya, kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Hozinuddin mengatakan kliennya beralasan ingin merayakan HUT ke-80 RI. Roy Suryo CS meminta pemeriksaan dijadwalkan ulang setelah 17 Agustus 2025. Dari 9, ada 10 klien kami ya. Yang 9 ini meminta melakukan penjadwalan ulang, termasuk Rismond Sianipar, kemudian Roy Suryo, Rizal Fadila, Kurniatri Royani, kemudian ada Rustam Effendi, Michael Benjamin Sinaga, Nurdiansyah Susilo, termasuk Sunarto dan Arif Nugroho. Dalam kasus ini, tim penyidik Polda Metro Jaya belum menetapkan tersangka, namun kasusnya sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Tri Julianti, iNews melaporkan.